Terima kasih kesempatannya moderator. Nama saya Sri Rafiatul Amalia, NIM 18377. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai program tahunan. Program tahunan sendiri memiliki arti sebuah program yang bersifat umum yang mana berisikan rencana-rencana pembelajaran dengan alokasi waktu selama 1 tahun. Program tahunan ini sendiri bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pembuatan program-program semester, program-program harian, program-program mingguan, hingga pembuatan silabus, serta sistem penilaiannya. Dalam menyusun program tahunan ini terdapat beberapa komponen. Menurut hari ini 2017, terdapat minimal komponen yang bisa diletakkan di dalam program tahunan. Adapun komponen tersebut berupa 1. Identitas, yang mana identitas ini mencangkup mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, satuan pendidikan, dan juga nama sekolah. Yang kemudian, komponen yang kedua adalah format isian, yang mencangkup tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, tujuan program tahunan ini adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Kemudian, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan berdasarkan TIK yang telah ditetapkan. Dan juga untuk memudahkan dalam mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Nah, di dalam makalah kelompok kami telah kami cantumkan contoh dari program tahunan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Sonia Triandani Yolanda dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang program semester. Program semester atau PROMES merupakan perjalanan dari PROTA atau program tahunan yang berisikan hal yang akan dicapai pada semester tersebut. Lalu program semester ini dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Lalu program semester ini akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Lalu penyusunan program semester ini berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Pada umumnya, PROMES ini berisikan tentang pertama identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, tahun pelajaran. Lalu yang kedua format isian yang berisikan tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang disiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, kritik dan saran. Saya harapkan maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Sekian. Assalamualaikum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yusnita Asrianti, NIM 180030442. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak tunadaksa dari rumah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya anak tunadaksa bukanlah anak-anak yang mengalami hambatan di bidang kognitif, melainkan di bidang fisik atau di bagian geraknya. Adapun pendidikan dasar yang bisa diberikan dari rumah untuk anak tunadaksa ini adalah yang pertama, pendidikan emosional, di mana yang dapat kita ketahui anak tunadaksa ini memiliki hambatan anggota gerak, di mana mungkin mereka akan merasa bahwa mereka berbeda dari yang lain. Oleh sebab itu, kadangkala anak tunadaksa mengalami emosi yang meledak-ledak, atau sebab dia merasa berbeda dengan orang lain, maka dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya. Maka dari itu, orang tua di rumah perlu menanamkan
konsep-konsep pribadi emosional yang baik untuk anak tunadaksa itu sendiri agar dia bisa bersosialisasi dengan baik kepada lingkungannya. Nah, pendidikan dasar yang kedua itu adalah pendidikan dasar kepribadian. Nah, yang mana di sini pada bagian kepribadian adalah anak tunadaksa kadangkala tidak bisa percaya diri dengan kondisi dia saat ini sehingga dia tidak bisa bergaul dengan yang lain. Ini tidak jauh konsepnya dengan emosional tadi, maka orang tua juga harus menanamkan kepada anak itu bahwa tidak ada yang permasalahan dengan perbedaannya, maka dia harus tetap percaya diri dan dia harus siap untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya sehingga dia bisa setara dengan anak-anak pada umumnya. Nah, yang terakhir itu adalah latihan dasar gerak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, anak tunadaksa ini kan memiliki hambatan dalam bagian geraknya. Maka dari itu, anak tunadaksa harus diberikan pelatihan-pelatihan dasar gerak yang mungkin juga sudah diberikan oleh terapis atau di sekolah, tapi tetap harus juga dilakukan di rumah agar supaya hal-hal yang sudah diberikan kepada anak itu di sekolah tetap bisa diimplementasikan dan dimaksimalkan di rumah sehingga anak bisa benar-benar maksimal dalam terapi yang dijalaninya. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.